Kasus korupsi impor gula menyeret dua nama besar, Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan, dan Rini Somarno, Menteri BUMN saat itu. Tom didakwa menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan izin impor gula, diduga merugikan negara dan petani tebu. Rini Somarno, sebagai pengelola BUMN produsen gula, jadi saksi kunci untuk mengurai mekanisme lintas kementerian. Jaksa menyoroti izin impor yang dikeluarkan tanpa data kebutuhan nasional yang akurat dan tanpa rapat koordinasi terbatas. Keterangan Rini diharapkan mengungkap apakah benar ada kelangkaan gula dan bagaimana koordinasi antar kementerian berlangsung. Cirilahing. Di ruang sidang tipikor yang megah, tempat keadilan ditegakkan, sebuah proses penting tengah berlangsung. Jaksa penuntut umum, dengan suara lantang dan penuh keyakinan, membacakan berita acara pemeriksaan dari Rini Somarno. BAP ini menjadi krusial dalam upaya mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi di balik kasus ini. Sayangnya, Rini Somarno tidak bisa hadir secara langsung di persidangan. Ketidakhadirannya menimbulkan pertanyaan dan spekulasi, namun proses hukum harus tetap berjalan. Pembacaan BAP menjadi satu-satunya cara untuk memasukkan keterangan pentingnya ke dalam catatan persidangan. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa semua informasi yang relevan dipertimbangkan dalam mencari kebenaran. Meski demikian, perlu diingat bahwa nilai BAP tidak sekuat kesaksian langsung di bawah sumpah. Kesaksian langsung memungkinkan adanya pertanyaan dan klarifikasi yang tidak mungkin dilakukan dengan BAP. Keterangan Rini dalam BAP membahas secara mendalam kondisi industri gula di Indonesia. Ia memberikan pandangannya tentang tantangan dan peluang yang ada di sektor ini. Selain itu, BAP juga menyinggung mekanisme koordinasi antar lembaga pemerintah dalam pengambilan kebijakan terkait gula. Koordinasi yang efektif sangat penting untuk memastikan kebijakan yang tepat sasaran. Tak ketinggalan, BAP juga mengungkap detail komunikasi antara Rini Somarno dengan Tom Lembong yang menjadi salah satu fokus utama dalam persidangan ini. Isi komunikasi ini diharapkan dapat memberikan titik terang terkait kasus yang sedang berjalan. Tim pembela Tom Lembong dengan sigap menyoroti berbagai kelemahan yang terdapat dalam BAP Rini Somarno. Mereka berupaya menunjukkan bahwa BAP tersebut tidak dapat diandalkan sepenuhnya. Salah satu argumen utama tim pembela adalah bahwa BAP tidak bisa diuji silang, sehingga bobotnya menjadi lemah di mata hukum. Mereka berpendapat bahwa tanpa uji silang, kebenaran isi BAP sulit untuk diverifikasi. Meskipun demikian, jaksa penuntut umum tetap berupaya untuk menghadirkan semua bukti yang ada, termasuk BAP Rini Somarno, sebagai bagian dari upaya mereka untuk membuktikan dakwaan. Pada akhirnya, hakim yang akan memiliki kewenangan untuk menilai mana saja bukti yang dapat dijadikan fakta hukum yang sah. Hakim akan mempertimbangkan semua argumen dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebelum membuat keputusan. Momen penting ini sekali lagi menegaskan betapa krusialnya kehadiran saksi kunci secara langsung di persidangan. Kesaksian langsung memungkinkan proses pencarian kebenaran berjalan lebih efektif dan komprehensif. Dalam Timto Putih AP, Rini menekankan keputusan impor gula harus berbasis data valid dan koordinasi lintas kementerian. Ia menyatakan izin impor seharusnya hanya keluar jika ada defisit pasokan nyata, demi melindungi petani dan BUMN. Rini mengakui sering terjadi perbedaan pandangan antara Kementerian Perdagangan dan BUMN soal kebutuhan impor. Menurutnya, keputusan impor idealnya diambil kolektif lewat rapat koordinasi, bukan sepihak. Keterangan ini secara implisit mengkritik proses penerbitan izin impor yang jadi objek perkara. Jaksa berharap BAP Rini memperkuat dakwaan bahwa Tom bertindak di luar mekanisme yang semestinya. Meski BAP Rini dibacakan, Majelis Hakim tegas keterangannya tak bisa jadi fakta hukum. Hakim menegaskan, hanya keterangan saksi langsung di persidangan yang sah sebagai alat bukti. Tanpa uji silang, BAP hanyalah informasi sepihak yang tak setara dengan kesaksian di pengadilan. Hakim merujuk KUHP, Pasal 185. Keterangan saksi adalah yang diucapkan di sidang. Ketiadaan Rini di persidangan membuat keterangannya kehilangan kekuatan hukum. Keputusan ini bukan sewenang-wenang, tapi penerapan hukum acara yang konsisten. Prosedur peradilan ditegakkan di objektivitas dan keadilan. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dasar hukum bagi setiap keputusan hakim memiliki akar yang kuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau yang lebih dikenal dengan KUHP. KUHP menjadi fondasi utama dalam proses pembuktian di pengadilan.
KUHP mengatur secara rinci mengenai hierarki alat bukti yang sah. Hierarki ini menentukan kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Pemahaman yang mendalam mengenai hierarki alat bukti ini sangat penting bagi hakim dalam mengambil keputusan yang adil dan berdasarkan hukum. Salah satu prinsip penting dalam hukum acara pidana adalah keterangan saksi. Agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan pembuktian, keterangan tersebut harus diucapkan secara langsung di hadapan majelis hakim dalam persidangan. Proses ini memungkinkan hakim untuk menilai secara langsung kredibilitas dan kebenaran dari keterangan saksi tersebut. Keterangan yang hanya tertulis dalam berita acara pemeriksaan atau BAP tidak serta-merta dapat dianggap sebagai keterangan saksi yang sah di persidangan. BAP merupakan catatan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Prinsip immediacy atau kehadiran langsung menjadi sangat penting dalam proses pembuktian. Prinsip ini menuntut hakim untuk dapat menilai kredibilitas seorang saksi secara langsung, melalui pengamatan terhadap perilaku, intonasi suara, dan ekspresi wajah saksi saat memberikan keterangan di persidangan. Penilaian langsung ini membantu hakim dalam menentukan apakah keterangan saksi tersebut dapat dipercaya dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. BAP pada dasarnya hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti surat. Artinya, BAP memiliki nilai pembuktian sebagai dokumen yang berisi catatan hasil pemeriksaan, namun tidak dapat menggantikan kehadiran dan keterangan saksi secara langsung di persidangan. Dengan demikian, BAP tidak dapat berdiri sendiri sebagai keterangan saksi yang memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan yang diberikan langsung di persidangan. Keterangan saksi di persidangan memiliki nilai yang lebih tinggi karena diberikan di bawah sumpah dan di hadapan hakim. Sebagai sebuah surat atau dokumen, PP hanya dapat dianggap sebagai petunjuk awal bagi hakim dalam mencari kebenaran material. BAP memberikan gambaran awal mengenai peristiwa pidana yang terjadi, namun perlu dikonfirmasi dan diperkuat dengan alat bukti lain yang sah. BAP, dengan sendirinya, tidak dapat membuktikan kesalahan seorang terdakwa secara meyakinkan. Hakim membutuhkan lebih dari sekadar BAP untuk menjatuhkan vonis bersalah kepada terdakwa. Hakim memiliki kewajiban untuk secara cermat mencari kecocokan antara keterangan yang tercantum dalam BAP dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan. Alat bukti lain ini harus diuji keabsahan dan kebenarannya di dalam persidangan, melalui proses pemeriksaan saksi, ahli, dan alat bukti lainnya. Dalam kasus yang melibatkan Tom Lembong misalnya, majelis hakim tidak menemukan adanya kecocokan yang kuat antara keterangan dalam BAP dengan alat bukti lain yang diajukan. Akibatnya, BAP yang berisi keterangan dari Rini Somarno tidak dapat dijadikan sebagai fakta hukum yang mengikat dalam kasus tersebut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya prinsip immediacy dan validasi alat bukti dalam proses peradilan pidana. Setelah sidang panjang, Hakim Tipikor memutuskan Tom Lembong bersalah melakukan korupsi bersama-sama. Putusan didasarkan pada alat bukti lain yang teruji, bukan BAP Rini. Tom dinilai menyalahgunakan wewenang dengan menerbitkan izin impor gula yang tak sesuai aturan. Tindakannya menguntungkan importir dan merugikan negara serta petani tebu. Hakim menegaskan unsur melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang terbukti meski tanpa keterangan Rini. Vonis ini menegaskan pertanggungjawaban hukum atas kebijakan publik bisa ditegakkan di pengadilan. Tom Lembong divonis 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Subsidiar 3 bulan kurungan. Hukuman ini mempertimbangkan posisinya sebagai pejabat negara dan dampak kebijakannya pada ekonomi dan petani. Faktor memberatkan, perbuatannya bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi dan good governance. Faktor meringankan, sikap sopan di persidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya. Hakim juga mempertimbangkan kontribusi Tom selama menjabat. Vonis 8 tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa 10 tahun, menunjukkan diskresi hakim. Putusan ini mencerminkan independensi peradilan dan keseimbangan antara tuntutan dan keadilan. 0.5. Menariknya, Tom Lembong tak dijatuhi hukuman uang pengganti kerugian negara. Hakim menilai tak ada bukti Tom secara pribadi menerima keuntungan dari korupsi impor gula. Keuntungan justru dinikmati korporasi importir, bukan Tom sebagai individu. Prinsip hukum uang pengganti hanya untuk pihak yang benar-benar menikmati hasil kejahatan. Upaya pemulihan kerugian negara
diarahkan ke korporasi, bukan Tom. Putusan ini jadi preseden penting dalam membedakan pertanggungjawaban pidana dan finansial pejabat publik. Putusan Tom Lembong menegaskan supremasi hukum acara pidana, sebuah prinsip fundamental dalam sistem peradilan kita. Putusan ini menjadi tonggak penting yang menggarisbawahi betapa krusialnya proses pembuktian yang cermat dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi dari keadilan itu sendiri. Hanya bukti sah dan teruji yang jadi dasar putusan. Artinya, setiap fakta yang diajukan harus melewati serangkaian pengujian ketat untuk memastikan keabsahan dan relevansinya dengan perkara yang sedang disidangkan. Bukti-bukti ini harus mampu meyakinkan hakim bahwa suatu peristiwa benar-benar terjadi seperti yang didakwakan. Pengesampingan APR ini menegaskan pentingnya kehadiran saksi di persidangan. Keterangan saksi yang diberikan secara langsung di bawah sumpah memiliki nilai pembuktian yang jauh lebih kuat dibandingkan hanya mengandalkan berita acara pemeriksaan. Kehadiran saksi memungkinkan hakim untuk menilai kredibilitas dan kebenaran dari kesaksian yang diberikan. Jaksa ke depan harus memastikan saksi kunci hadir, karena tanpa kehadiran mereka, upaya untuk mengungkap kebenaran akan menjadi sangat sulit. Jaksa memiliki tanggung jawab besar untuk menghadirkan saksi-saksi yang relevan dan kompeten, agar proses peradilan dapat berjalan dengan efektif. Karena BEP saja tak cukup membangun dakwaan yang kuat dan meyakinkan. BEP hanyalah catatan hasil pemeriksaan awal dan perlu dikonfirmasi serta diperkuat dengan keterangan langsung dari saksi di persidangan. Mengandalkan BEP semata dapat membuka celah bagi keraguan dan ketidakpastian hukum. Kasus ini menunjukkan korupsi bisa dibuktikan, bahkan dalam situasi yang kompleks dan penuh tantangan. Keberhasilan membuktikan tindak pidana korupsi tanpa bukti langsung menunjukkan bahwa sistem peradilan kita mampu menjangkau kebenaran di balik lapisan-lapisan kejahatan yang tersembunyi, tanpa bukti aliran dana langsung ke pejabat. Ini membuka paradigma baru dalam pemberantasan korupsi, di mana fokus tidak hanya pada penerima suap, tetapi juga pada pihak-pihak yang diuntungkan secara tidak sah melalui kebijakan yang koruptif. Hakim berhasil membedakan diskresi kebijakan, yang merupakan kewenangan pejabat untuk mengambil keputusan dalam batas-batas hukum yang wajar, dengan penyalahgunaan wewenang, yang merupakan tindakan melampaui batas kewenangan atau menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Pemahaman yang mendalam tentang perbedaan ini sangat penting untuk mencegah kriminalisasi kebijakan. Vonis tanpa uang pengganti menegaskan bahwa kerugian negara tidak selalu harus dipulihkan melalui pembayaran uang pengganti. Pertanggungjawaban pejabat tak hanya soal suap, tapi juga pelanggaran aturan yang menyebabkan kerugian negara. Ini adalah pesan penting bahwa setiap tindakan pejabat publik harus selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan akuntabel. Pada akhirnya, kekuatan pembuktian di pengadilan adalah raja, menentukan arah dan hasil dari sebuah proses peradilan. Putusan lahir dari argumentasi dan bukti yang sah di hadapan hakim independen, yang bebas dari tekanan dan intervensi dari pihak manapun. Kemerdekaan hakim adalah jaminan bagi tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, putusan pengadilan mencerminkan kebenaran yang hakiki dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.